Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah dari Jenar Moksa selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini adalah kelanjutan yang berarti yang ketiga ya, tentang pesugihan dari warung pecel ayamnya Mas Dimas. Setelah sebelumnya dia menumbalkan istrinya yaitu Jumiati, lalu kemudian di sini Dimas jatuh cinta terhadap sosok wanita yang bernama Rohaya, yang mana dia adalah karyawannya. Apakah yang terjadi selanjutnya nih? Apakah Rohaya akan diperistri oleh Dimas? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budokoro pesugihan bos warung pecel ayam di Cipinang. Setelah keberanian Dimas serta niat yang sudah mantap, didukung finansial yang jauh dari kata cukup, pada akhirnya hanya butuh waktu 2 bulan, Dimas membuktikan kesungguhannya benar-benar ingin membina rumah tangga dengan Rohaya. Perempuan itu terlalu banyak kesempurnaan untuk ditunda menjadi pendamping hidup. Pernikahan mereka terlaksana tanpa halangan karena memang Abah Jelani tidak mempersulit. Akad berjalan lancar, ijab kabul diucapkan sekali tarikan nafas, sah. Keluarga besar Dimas datang dari Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Memakai seragam yang sama, mereka duduk berdampingan dengan kerabat Rohaya. Dan pesta digelar ramai di rumah Abah Jelani di Cengkareng. Banyak undangan disebar karena Abah memang orang dipandang, bukan dari segi kekayaannya, tapi lebih ke kemampuan Linue yang tidak dimiliki orang sembarangan. Penyatuan dua adat dengan status duda dan gadis itu berlangsung hikmat. Rohaya tampil anggun dalam balutan kebaya panjang khas Sunda Banten berwarna gading pucat. Kain batik Banten bermotif klasik membelit pinggangnya jatuh lurus hingga mata kaki. Di kepalanya bertengger siger Banten berwarna emas memancarkan martabat perempuan tanah Jawara. Ronce melati menjuntai di sisi sanggul, menguar wangi lembut menyatu dengan rias wajahnya yang tenang. Sementara itu, Dimas berdiri di sisinya dengan sikap tegap dan tenang. Mengenakan busana pangsi hitam khas Banten syarat makna, kainnya polos, mencerminkan prinsip hidup yang lurus dan tanggung jawab seorang lelaki. Ikat kepala terikat rapi di kepalanya, menandai kesiapan lahir dan batin sebagai pemimpin rumah tangga. Sebilah keris terselip di pinggang sebagai penjaga kehormatan dan keberanian. Sorot mata Dimas dalam membawa kesan pria yang telah berdamai dengan kerasnya hidup sebelumnya. Senyum keduanya tak pernah lepas mengembang, menerima ucapan selamat menempuh hidup baru yang tidak putus-putus dari para tamu. 7 hari berlalu sejak pesta usai. Semua keluarga besar sudah pulang ke tempat tinggal masing-masing. Malamnya, selepas menunaikan ibadah sholat Isya, masih memakai baju koko putih dipadukan dengan celana sarung, Dimas duduk di ruang keluarga bersama Abah Jelani. Ada 2 gelas kopi, racikan tangan Rohaya di atas meja. Suasana hening
Dibekap ketegangan, hal yang selalu dirasakan Dimas meski keberadaannya diterima. Memang, sejak awal menyampaikan niat melamar dulu, Dimas selalu merasakan ketegangan yang sama. Setiap berada di hadapan lelaki sepuh itu, ada jarak yang tak kasat mata yang tidak bisa diabaikannya. Akhirnya, Abah Jelani mematikan puntung rokok di asbak. Wajah tegasnya menyapu lawan bicara begitu memulai percakapan. "Dimas, anak saya sekarang sepenuhnya tanggung jawab kamu." Jantung Dimas berdetak jauh lebih cepat, lekas mengganggu hormat. "Insya Allah, Bah, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, sebagaimana layaknya seorang suami." Abah menatap lurus ke mata Dimas, mengunci dan melanjutkan. "Hidup rumah tangga itu bukan cuma soal makan dan uang. Ada niat, ada batin, dan Abah punya ikatan batin dengan Rohaya." Dimas menahan nafas, wajahnya tertunduk seketika. Kata "ada niat" sanggup menampar wajahnya tanpa harus ditampar. Wajah Dimas memanas, darahnya menghangat. Ingatannya memang tidak pernah lepas pada ritual Kulon Kali, di mana dengan sadar ia tega menyerahkan Jumiati. Abah kembali menekankan, "Kalau kamu menyimpan niat buruk atau melakukan sesuatu yang membahayakan anak Abah akan tahu." Kalimat terakhir membuat Dimas refleks meraba tengkuk. Ada sensasi dingin menghajar sampai bulu kuduknya meremang. "Kalau suatu hari terjadi apa-apa, jangan ditutup-tutupi. Datanglah ke Abah, bicara terus terang. Mungkin Abah bisa membantu sebelum semuanya terlambat." Ya, kalimat Abah terdengar seperti pesan biasa seorang bapak yang pada akhirnya harus menyerahkan putrinya pada pria lain. Tapi bagi Dimas, itu tusukan tepat ke pusat rahasia. Ia teringat Kulon Kali di Banyuwangi pada perjanjian dengan sesuatu yang tidak meminta kembali, hanya menagih. Dimas menelan ludah. Gestur tubuhnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan ketika menyimpulkan pembicaraan menegangkan. Abah tahu batinnya, atau setidaknya ia merasakan. "Saya janji, Bah, saya akan menjaga Rohaya lebih dari nyawa saya sendiri," kata Dimas, suaranya mantap meski dadanya berdebar. Abah Jelani mengangguk pelan, menarik nafas pendek. Ada seutas senyum kecil yang coba ditampilkannya ketika bicara. "Itu yang ingin Abah dengar." Jam berputar, tak ada lagi nasihat atau ancaman halus lanjutan. Tapi justru itulah yang membuat kata-kata Abah semakin berat makna. 15 hari kemudian, Dimas memborong Rohaya kembali ke Cipinang. Sepanjang itu, warung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dikelola 2 karyawannya, begitu juga dengan cabang-cabang warung aman di tangan orang kepercayaan. Dino dan Lukman menjelma menjadi mesin uang kepercayaan. Di malam harinya, masih masa bulan madu. Bedanya bila di rumah Abah penuh kecanggungan, akhirnya kebebasan menjadi milik Dimas dan Rohaya. Di bawah lampu kamar yang dibiarkan menyala terang, Rohaya duduk di tepi ranjang empuk, wajahnya bersih tanpa riasan. Tapi justru itulah yang membuatnya berbeda. Rambutnya dibiarkan tergerai. Tubuhnya yang biasanya tertutupi baju sopan, kini memakai lingerie warnanya merah menyala, syarat makna mengekspos. Sementara Dimas memakai kaos putih melekat di tubuh, dipadukan celana boxer yang tidak benar-benar mau menyembunyikan denyut sesuatu di baliknya. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya mendekat, lalu bertanya, "Kamu capek?" Rohaya menggeleng malu-malu, kedua belah tangannya saling meremas di pangkuan, tubuhnya bergetar tanpa sanggup menahan, suaranya mendesah menjawab, "Aku bahagia."
Kalimat itu membuat dada Dimas menghangat. Disentuhnya jemari istrinya pelan sebelum akhirnya menguap. Darah Rohaya mendidih. Membalas genggaman itu, mata mereka bertemu. Tak perlu kata, Dimas mendekatkan kening, lalu dahi, lalu ciuman tipis di bibir. Tidak rakus, tidak terburu, tapi saling menikmati, pelan dan hikmat. Malam berjalan pelan, seperti dua aliran yang akhirnya bertemu. Semua yang tadinya menempel di tubuh tanggal satu-satu berserakan di atas lantai. Berikutnya, yang terdengar hanya nafas saling mencari, detak jantung berusaha seirama dengan derit ranjang, bersamaan dengan hujan mengguyur deras, menyamarkan segala yang terjadi di dalam kamar. Tidak terasa, waktu bergulir dalam kebahagiaan yang sempurna, dalam kebersamaan menginjak kedua tahun pernikahan. Hari-hari Dimas berlalu tanpa satupun tanda ganjil. Ketakutan yang dulu sempat mengendap di benaknya perlahan menguap. Hanya sisa mimpi buruk yang tak pernah benar-benar terjadi. Ya, sejak diboyong ke Cipinang waktu itu, Rohaya tak lagi diizinkan membantu di warung. Dimas kekeh dengan prinsipnya. Baginya, pria yang baik tidak menyeret istri ke kerasnya dunia cari makan. Toh, harta yang dimilikinya sudah lebih dari cukup. Rohaya harus hidup layaknya ratu, bukan hanya di dalam hatinya, tapi juga di rumah tangganya. Begitu kontrakan rumah habis, Dimas memboyong Rohaya ke rumah pribadi yang langsung dibeli selepas mereka menikah. Bertempat di kawasan perumahan Kalideres Permai, Jakarta Barat. Bangunannya luas, temboknya tinggi, tanaman hias ditata rapi di taman depan. Bukti kemapanan instan yang tak bisa disangka logika. Di rumah itu ada satu orang pembantu perempuan yang menemani Rohaya sehari-hari, namanya Mbok Sumi. Perempuan berusia 50 tahunan itu berasal dari desa Latek. Dimas sengaja memilih janda itu karena ia kenal baik. Mbok Sumi diberikan tugas lain selain mengurus pekerjaan rumah, yaitu harus melaporkan segera ke Dimas bila terjadi sesuatu di rumah. Jadi, bila malam sebelum Dimas datang, Mbok Sumi harus waspada, menajamkan pendengaran meski berada di dalam kamar sendiri yang jaraknya dari ruang depan dan dapur lumayan jauh, belum lagi terhalang sekat dinding. Kamis sore, dengan wajah yang selalu sumringah, suara lembut mendinginkan hati seorang suami. Rohaya melepas Dimas berangkat ke warung tenda di Cipinang, tempat awal mula rezeki itu tetap beroperasi. Mencium punggung tangan dengan takzim, memeluk perhatian kecil yang tak pernah telat diberikan Rohaya, hal yang dulu hanya menjadi angan-angan Dimas. Perubahan besar mengikuti. Jika dulu ia berangkat berjualan mendorong pakai gerobak, semua itu tinggal kenangan. Dimas membawa dagangan memakai mobil pick up yang baru dibeli cash. Begitu sampai di warung, seperti biasa, belum juga selesai menata, para pembeli datang tak putus. Mereka rela menunggu. Akan berhenti bila porsi dagangan dalam jumlah besar benar-benar habis. Jam terus berputar tanpa ada yang menyadari bila itu malam Jumat Kliwon, malam dan Neptu, di mana gerbang gaib membuka pintu lebar-lebar untuk bangsa mereka keluar, memperingatkan para manusia yang pernah bertandang tanpa diundang menyepakati janji. Menjelang jam 12 malam, tiba-tiba Rohaya terjaga dari tidurnya. Dengan nafas tersengal, ia buru-buru duduk. Tengkuknya basah oleh keringat dingin. Bulu kuduk berdiri tanpa sebab yang jelas. Astagfirullah, gumam Rohaya sambil mengusap leher, merapikan piyama yang membungkus tubuhnya. Lalu kembali rebah, memejamkan mata, tapi dadanya terasa sempit. Ada beban berat menekan dari dalam. Nalurinya berteriak, ada yang tidak beres. Detik itu juga Rohaya bangkit,
Meski matanya ditarik rasa kantuk luar biasa, tanpa pikir, menyingkirkan selimut, melangkah tergesa ke kamar mandi. Dengan tangan gemetar, mengambil air wudhu. Tenang, mungkin cuma capek, katanya pada bayangannya sendiri di cermin wastafel, lalu bergegas kembali ke kamar. Sholat 2 rakaat Rohaya dirikan dengan khusyuk di atas sajadah, tepat di samping ranjang. Kedua belah tangannya menengadah, bibirnya bergetar. Ya Allah, jika ada yang buruk di sekitarku, jauhkanlah. Lindungilah aku, lindungilah suamiku. Akan tetapi, bukannya mereda, rasa tak enak itu justru makin menggila begitu selesai sholat. Merasa ditantang, udara di dalam rumah besar itu mendadak pengap, berat, menekan rongga pernafasan. Semua lampu berkedip-kedip seperti ada yang memainkan saklar. Di tepi ranjang, masih dalam balutan mukena bordir emas, Rohaya berdiri, dadanya naik turun, matanya meneliti ke sana kemari. Lalu asap hitam pekat muncul dari bawah pintu kamar, perlahan menggulung-gulung. Rohaya mundur 1 langkah, tubuhnya tertahan di badan lemari pakaian, matanya membesar. Itu apa? Belum sempat berpikir lebih jauh, suara tawa menggema di langit-langit kamar. Suara Buto Abang, makhluk dari Kulon Kali. Ah, 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 ah. Menit berikutnya, suara tawa itu datang dari banyak arah sekaligus. Dinding, bahkan bawah lantai keramik menggema, memantul seperti dari dasar air, menyebarkan kidung sirap, membuai kantuk yang tak semestinya. Siapa? Tanya Rohaya, wajahnya mendongak, memberanikan diri. Jangan main-main, ini rumah orang. Asap semakin tebal, menggulung-gulung, menjauh dari pintu, lalu perlahan menyatu, menepi ke sudut kamar, membentuk siluet, menyempurnakan wujud. Rohaya memanfaatkan momen, sigap berlari ke depan pintu, tangannya menggapai gagang handle, menekan kasar, menggoyang-goyang dengan brutal. Buka, buka, pekik Rohaya, panik luar biasa. Tangannya makin gemetar, memutar keras-keras, menarik sekuat tenaga, menepuk, bahkan menendang saking frustasinya. Kenapa nggak bisa? Keluar Rohaya menatap daun pintu di depannya. Sementara tawa itu kembali terdengar lebih dekat, seperti berada di balik punggung. Akhirnya, kata sosok Buto Abang yang belum dilihat bila sudah menampakkan wujud asli. Dengan kasar, Rohaya berbalik. Seketika, mulutnya menganga, matanya mendelik, lalu kembali menghadap pintu, menepuk-nepuk berharap Mbok Sumi menolong. Mbok Sumi, bukain, tolong. Ada penampakan dalam kamarku, Mbok. Ada iblis. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda langkah atau suara Mbok Sumi yang biasa selalu saja mencemaskannya tidak akan tidur tenang bila Dimas belum datang. Mbok, demi Allah buka pintunya, Mbok. Aku beneran, pinta Rohaya, menepuk semakin kencang, nafasnya memburu, air matanya mulai jatuh satu-satu. Tidak mau begitu saja mati, Rohaya kembali menjerit sejadi-jadinya. Mbok, aku takut, Mbok, tolong. Seperti orang kehilangan kendali, Rohaya menepuk-nepuk daun pintu, menekan handle dengan kasar. Sesekali wajahnya menengok ke belakang. Air matanya jatuh beranak sungai, mengulang permohonan, tapi suaranya tenggelam. Buto Abang yang jelas wujud aslinya di sudut kamar memicing, wajahnya menongak, lalu turun menatap tajam, liur dari mulutnya menetes. Rohaya. Jantung Rohaya nyaris copot, tubuhnya limpung, terduduk di depan pintu kamar, punggungnya bersandar, lututnya tertekuk, suaranya bergetar. Kau siapa? Kalau kau memang makhluk Allah, pergi, aku tidak mengundangmu. Tapi Buto Abang mendesis, tertawa mengejek. Kau bagian dari janji. Janji apa? Bentak Rohaya panik. Aku tidak pernah berjanji apapun.
Buto Abang menggeliatkan tubuhnya yang tambun, perutnya yang besar kembang kempis, rambutnya yang keras seperti ijuk terempas, memperlihatkan matanya yang besar dan merah. Kau istri dari orang yang berjanji. Rohaya spontan berlari, tangannya kembali meraih gagang pintu, memutarnya keras sambil menepuk-nepuk. Buka, buka. Dia menarik, mendorong, memukul, bahkan sampai menendang. Kenapa nggak bisa dibuka? Ratap Rohaya tidak habis pikir. Selama ini, daun pintu tak pernah dikunci, karena setiap saat Mbok Sumi akan masuk, memastikan keberadaannya baik-baik saja. Udara semakin menekan pernafasan. Rohaya berbalik, sadar bila nyawanya di ujung tanduk. Sementara itu, di dalam kamar pembantu, Mbok Sumi tertidur pulas. Handphone berada dalam genggaman, tapi tidak satupun kegaduhan dan teriakan Rohaya sampai ke telinganya. Dalam kamar, tubuh Rohaya kembali lunglai, merata putus asa. Kenapa gak ada yang dengar? Sementara Buto Abang melangkah setapak demi setapak. Setiap kakinya menapak keramik rumah seperti miring. Begitu berhenti, matanya yang merah menilai barang berharga di depannya. Jangan panggil yang tidak bisa mendengar. Garwoku, calon istriku. Kamu apa dariku? Aku istri orang. Aku tidak tahu apa-apa. Suara Buto Abang berubah dingin. Kau adalah taruhannya. Ya, siapapun yang menumbalkan istrinya lewat gerbang gaib Kolon Kali, para perempuan itu akan menjadi milik Buto Abang. Jadi budak nafsu, itulah sebabnya liurnya menetes melihat setiap lekuk inci tubuh Ranum di depannya. Rohaya menutup telinga, menangis, berharap hanya mimpi. Mulutnya meracau, wajahnya menggeleng ke sana kemari. Mas Dimas, pulang mas. Dalam ketegangan itu, satu nama muncul dalam kepala Rohaya, ya, yang akan menolongnya dalam situasi apapun, walau nyawa taruhannya. Sekuat tenaga, sampai urat leher menonjol, Rohaya berteriak sekeras-kerasnya, Abah! Tidak disangka, sosok Buto Abang yang menampakkan wujud nyata perlahan memudar, meninggalkan bau tengik campur amis dan hawa dingin menusuk. Dan kamar kembali sunyi, seperti tak terjadi apa-apa. Rohaya tersentak, seketika ia berdiri, ekspresinya kebingungan. Ya Allah, kenapa aku duduk depan pintu? Gumamnya, lalu menekan handle dan terbuka. Rohaya melongok. Kedua alisnya bertaut, tidak ada apa-apa. Tapi yang dialami terlalu sempurna untuk ditolak oleh logika. Rohaya meraba mukena yang masih terpakai, berusaha mencari jejak makhluk menyeramkan tadi, tapi tak ada sama sekali. Lalu meraba batang leher, tenggorokan yang serak, mengulang satu nama dengan suara pelan. Abah. Detik berikutnya, rasa kantuk di luar nalar menyergap. Rohaya menutup daun pintu, langkahnya tertatih mendekati ranjang. Tapi belum sempat naik, tubuhnya jatuh tengkurap, kedua kakinya masih tergantung di tepian. Sementara itu, di warung tenda Cipinang, kegelisahan Dimas bukan datang tiba-tiba. Sejak sore berangkat, ada sesuatu yang mengganjal, hal yang akhir-akhir ini begitu menyiksa. Ia melayani pembeli sambil sesekali melirik ponsel yang diletakkan di samping susunan piring. Jam menunjukkan lewat pukul 12 malam. Jam segini Rohaya pasti udah tidur. Kalau nelpon malah ganggu, gumam Dimas. Ya, Dimas bukan hanya penyayang, tapi pengertian. Jam kerjanya yang malam dan pulang menjelang subuh membuat jam istirahat Rohaya berbeda. Tapi begitu ada kesempatan, jarinya berulang kali menyentuh layar ponsel, menggeser, menyalakan, mematikan. Menunggu satu hal sederhana, pesan dari Mbok Sumi. Biasanya, sebelum malam benar-benar larut, laporan dari perempuan itu selalu datang. Pesannya sama, rumah aman, ibu sudah tidur nyenyak. Tapi malam ini,
Tidak ada. 1 jam berlalu, layar ponsel tetap kosong, tak ada notifikasi. Rasa tak enak menyusup makin dalam. Dimas akhirnya menepi, mengangkat ponsel, menekan nama Mbok Sumi, wajahnya tegang. Nada sambung berbunyi, sekali, 2 kali, tapi tidak diangkat. Begitu dicoba lagi masih sama. Rahang Dimas mengeras, wajahnya berubah menegang. Mas, suara Denny, karyawannya menyela di sela hiruk pikuk pembeli. Kenapa dari tadi kelihatan agak fokus? Sambil mengelap piring, Dimas menoleh menarik napas pendek. Nggak apa-apa, cuma kepikiran rumah. Kenapa mas? Ibu di rumah kenapa? Tanya Denny spontan. Dimas menggeleng. Harusnya nggak apa-apa, tapi kok Mbok Sumi nggak bisa dihubungi ya? Denny berpikir sejenak, lalu berkata, kalau gitu, gimana kalau saya yang nyamperin mas? Kan rumahnya nggak jauh. Nggak. Potong Dimas cepat. Gak usah, fokus kerja aja. Nada barusan membuat Denny tak berani melanjutkan. Mereka kembali sibuk melayani pembeli yang mengular, bersaing ketat dengan warung pecel Sragen di seberang sana, warung Mas Ardi yang lebih ramai dari sebelumnya. Istrinya pun sudah berganti. Setelah kematian Basri waktu itu, hidupnya tetap berjalan seperti tak pernah kehilangan. Tapi pikiran Dimas tidak memiliki Rohaya justru membuatnya terus teringat Kulon Kali, Banyuwangi, janji yang disepakati tanpa saksi manusia. Tiba-tiba kata-kata Abah Jelani kembali menghantam kepala Dimas. Kalau ada apa-apa, datanglah, bicara sebelum semua terlambat. Dimas akhirnya mengambil keputusan cepat, meletakkan piring, mengurungkan menyendok nasi. Wendy, panggilnya cepat, berburu dengan waktu. Iya mas, ambil alih, saya mau ke belakang. Tanpa menunggu jawaban, Dimas melangkah ke belakang warung. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Nama Abah Jelani muncul di layar. Ia ragu 1 detik, lalu menekan panggil, tersambung. Assalamualaikum. Suara Abah Jelani muncul di ujung sana, terdengar berat, terputus-putus. Nafasnya memburu seperti orang habis mengeluarkan tenaga dalam. Dimas langsung menegakkan badan. Waalaikumsalam, Bah. Abah, kenapa? Kok kayak ngos-ngosan? Abah sakit? Ada jeda sejenak. Abah seperti menahan sesuatu. Tidak, Abah baik-baik saja. Tapi Dimas tahu itu bohong. Membuat wajahnya menegang, berusaha tenang, bicara jujur. Bah, saya perlu bicara. 4 mata, saya mau jujur. Di ujung sana terdengar tarikan nafas panjang. Datanglah, sekarang. Sekarang, Bah? Tanya Dimas refleks. Ya, karena menjaga Rohaya dari jarak jauh itu bukan perkara mudah. Jantung Dimas berdetak lebih kencang. Maksudnya, Bah? Angin hanya perantara, penyampai, tapi pesan bisa cepat, bisa terlambat. Kalimat itu menghantam dada Dimas. Bah, Rohaya kenapa, Bah? Suara Dimas bergetar. Ada rasa takut kehilangan membuat matanya berkaca-kaca. Belum apa-apa, tapi waktu kamu sempit, Dimas. Hening menekan di antara mereka. Saya mengerti, Bah. Saya berangkat sekarang juga. Telepon terputus. Dimas menurunkan ponsel perlahan, wajahnya pucat. Kata-kata butuh abang menggema dalam kepalanya. 7. Kalau belum genap, belum sempurna. Dimas menggeleng kasar, dadanya naik turun, kedua tangannya mengepal. Tidak, aku tidak akan memberikan Rohaya, meski diganjar kenikmatan harta seumur hidup sekalipun. Tanpa pikir panjang, Dimas kembali masuk ke warung. Wajahnya makin tegang, suaranya keras menembus riuh pembeli. Wendy, Denny, keduanya menoleh bersamaan. Pegang semuanya, saya mau pulang, kata Dimas Lukas. Denny refleks bertanya, ada apa mas? Ibu di rumah kenapa? Dimas menggeleng cepat. Gak ada apa-apa, cuma saya mau ada urusan ke rumah Abah di Cengkareng. Dia mengeluarkan kunci mobil dari saku, menyerahkan ke tangan Wendy. Ini kunci mobilnya. Wendy menerima dengan 2 tangan, memastikan. Kalau mas Dimas nggak pulang, dah
Kalian urus warung seperti biasa, jangan nungguin saya. Denny dan Wendy saling pandang lalu mengangguk mantap. Mereka sudah paham dan terbiasa menjadi orang yang dipercaya. Beres mas, Mas Dimas nggak perlu khawatir, kami pegang, kata Denny. Makasih. Tidak menunggu balasan, ia langsung melangkah keluar. Di pinggir jalan, Dimas menghentikan ojek online. Perumahan Kalideres Permai, Jakarta Barat. Cepet bang. Siap mas. Begitu helm terpasang, ia duduk di jok boncengan. Dadanya berdegup keras, tangannya mengepal di paha, menggumam tak putus-putus. Raya, bertahanlah, bertahan. Motor akhirnya berhenti. Dimas turun, bahkan sebelum mesin belum benar-benar mati. Uang diselipkannya asal ia berlari ke pagar rumah. Begitu sampai di depan pintu, tangannya gemetar memasukkan kunci, menekan handle, lalu berambur masuk. Mbok Sumi, panggil Dimas, tak ada jawaban. Mbok Sumi, teriaknya lagi, lebih keras. Sunyi, membuat jantung Dimas dipukul ketakutan. Matanya bergerak liar, lalu berlari ke arah kamar. Begitu pintu dibuka, tubuh Rohaya tergeletak tengkurap di ranjang, kepalanya menghadap samping, separuh tubuhnya masih bergantungan di tepi ranjang. Rohaya, jerit Dimas berlari membalikan tubuh istrinya. Tangannya gemetar memegang pipi Rohaya, mendekatkan wajah di bagian dada, mencari nafas. Ada, tapi sangat tipis. Rohaya, bangun, Mas datang. Rohaya, buka matamu. Dimas panik, dia memohon. Akan tetapi tak ada respon. Dimas menoleh ke pintu, berteriak sekuat tenaga. Mbok Sumi, ya Allah Mbok. Di kamar pembatu, tubuh subur Mbok Sumi menggeliat, kepalanya berdunjuk hebat. Loh, aku ketiduran toh? Itu suara Mas Dimas ya? Gumamnya kebingungan. Mbok Sumi bangkit tergesa, turun dari atas ranjang, setengah berlari keluar. Begitu sampai di ruang utama, langkahnya terhenti. Dimas sudah membopong tubuh Rohaya yang masih dibalut mukena. Mbok, ambil kunci mobil yang di meja kamar. Sekarang, perintah Dimas. Iya mas, saya ambilkan. Sambil menyisingkan ujung daster, Mbak Sumi berlari ke kamar Dimas, meraih kunci, lalu tergopok keluar. Dalam hitungan menit, mobil SUV hitam mewah, hadiah khusus untuk Rohaya, menyala. Tubuh Rohaya diletakkan di kursi depan, disandarkan tanpa merespon apapun. Sementara Mbok Sumi duduk di bangku penumpang sambil menangis terisak-isak. Aku tidak sadar kalau ketiduran Mas Dimas. Ini semua salah aku. Sesal Mbok Sumi sepanjang jalan tidak putus-putus. Tidak usah menyalahkan diri sendiri, Mbok. Bantu doanya aja ya, ujar Dimas di tengah fokus mengemudi. Tangannya gemetar, membawa laju mobil melesat menuju RSUD. Dimas tahu ada hal-hal di luar nalar membuatnya tidak menyalahkan Mbok Sumi. Begitu sampai di UGD, pasien tidak sadar, teriak Dimas sambil membopong tubuh istrinya. Sementara Mbok Sumi tergopoh-gopoh di belakang sambil terisak ia memohon. Tolong bantuannya Pak Dokter, Bu Dokter. Perawat berlarian bersama Brangkar datang sekejap. Rohaya didorong masuk ruangan. Dalam hitungan menit, alat medis dipasang cepat. Di luar, Dimas terduduk di lantai lorong. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar, isak kebecak. Ya Allah, jangan ambil dia ya Allah. Tangannya beraba ponsel, tidak mau terlambat. Dimas menelpon Abah. Abah. Ada apa Dimas? Tanya Abah terkejut. Rohaya Abah, dia tidak sadar, sekarang di rumah sakit. Abah berangkat sekarang, kata Abah tegas. Telepon terputus sebelum ucapan salam terdengar unggul. Tubuh Dimas kembali limbung, bersandar di dinding, matanya merah, berharap Abah bisa membantu dan tidak terlambat. Detik ke menit rasanya begitu lambat. Jari jemari Dimas menekuk, dadanya semakin sesak, disiksa rasa takut kehilangan, sebab seharusnya sudah membawa pakaian sepengadak untuk dipersembahkan di kolon kali sesuai janji yang sudah disepakatinya. Jarum jam di dinding lobi IGD RSUD
sudah bergeser jauh dari angka 2 dini hari. Dimas berdiri mondar-mandir di depan meja informasi, tepat di bawah papan petunjuk bertuliskan unit gawat darurat. Keringat dingin membasahi tengkuk, sesekali menoleh ke arah pintu ruang observasi tempat Roya berada. Begitu pintu lobi terbuka, seorang lelaki tua melangkah masuk. Tubuhnya tegap meski usia telah merambat. Dia mengenakan baju kampret hitam polos, celana longgar senada, sarung dililit rapi di pinggang. Di kepalanya bertengger ikat banten berwarna gelap, jenggot dan kumisnya memutih, tapi sorot matanya tajam. Itulah Abah Jelani yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu. "Abah," seru Dimas berhampur menghampiri, hampir tersandung oleh langkahnya sendiri. Begitu berhadapan, tangannya meraih lengan Abah. "Roh ya, Bah, belum sadar dari tadi, Bah. Masih di ruang observasi, kata perawat kritis." Abah tidak menjawab. Tangannya yang kasar justru menggenggam balik pergelangan Dimas, menenangkan sekaligus menekan. "Bawa Abah ke dia," pintanya. Mereka berjalan cepat menyusuri lorong. Sepatu Abah menapak lantai keramik dengan bunyi teratur. Begitu sampai di depan ruang observasi, Abah berhenti. Dia melongok ke dalam melalui kaca. Cuma sekejap saja tubuhnya bergetar halus, bukan karena sedih, melainkan karena getaran yang hanya bisa dirasakan orang-orang tertentu sepertinya punya Linue. Abah menarik nafas panjang, lalu tanpa bicara ia menyambar lengan Dimas dan menariknya menjauh dari pintu. "Keluar sekarang," katanya tegas. Dimas tertegun, langkahnya sempat terkancing. "Bah, Roya." "Keluar," ulang Abah, nada suaranya tidak bisa dibantah. Begitu mereka agak menjauh, lutut Dimas mendadak lemas, tangannya gemetar hebat. Dia berbalik, lalu jatuh berlutut di depan Abah. "Bah, ampuni saya, Bah." Suara Dimas pecah, kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Saya salah, Bah. Saya terlambat jujur." Abah menatapnya tanpa bergerak. Ketakutan, Dimas menggenggam kain sarung Abah, air matanya jatuh ke lantai. "Saya pernah ke Kolon Kali, Bah. Di Banyuwangi, Bah. Lewat juru kunci yang namanya Mbak Sumadi, Bah." Tubuh Abah menegang, jari jemarinya meremas. "Saya ambil pesugihan itu, Bah. Waktu itu saya gelap mata." Jujur Dimas memberitahukan sedikit kronologis hingga membawa langkahnya pergi ke tempat itu. Abah memejamkan mata, nafasnya naik turun berat. Dalam diam itu, jiwanya sudah menembus jauh Kulon Kali Banyuwangi, tempat gerbang alam Buto Abang. Dimas menengadah dengan wajah basah. "Bah, tolong, Bah. Saya mohon ikut, Bah. Ikut saya ke Banyuwangi. Saya akan minta ke juru kunci untuk memutus. Kalau memang harus dibayar nyawa saya rela, Bah." Abah membuka mata, menggeleng cepat. "Tidak perlu. Alam seperti itu tidak diikat jarak." Dimas membelalak. "Maksud Abah?" "Dimanapun tubuhmu berdiri, kalau pintunya benar maka bisa ditembus." "Lalu bagaimana, Bah?" tanya Dimas. Abah menoleh ke arah lorong belakang rumah sakit. Tatapannya berhenti di papan kecil bertuliskan ruang jenazah. Di sana, Dimas menoleh, wajahnya pucat. "Di samping kamar mayat." Tapi Abah sudah melangkah lebih dulu. Sontak Dimas menyusul berlari. Mereka berhenti di kamar mandi kecil dekat ruang jenazah. Abah masuk, membuka keran, mengambil wudhu dengan gerakan tenang dan khusyuk. "Wudhu," perintahnya begitu selesai. Meski tidak mengerti, Dimas menurut. Tangannya gemetar saat menyentuh air, dadanya berdebar, lalu kembali berlari menyusul Abah, melangkah menuju bangunan belakang tempat jenazah disimpan. Belum juga sampai, udara mendadak terasa berat karena memang banyak makhluk tak kasat mata yang mengawasi. Tepat di samping ruang jenazah, Abah berhenti tanpa menoleh pada Dimas. "Kita akan masuk untuk mengambil Roya." Masuk kemana, Bah?" "Ke tempat sukmanya diambil."
Dimas terhuyung, pandangannya hampir saja menggelap, buru-buru sebelah tangannya memegangi lengan Abah. Rohaya memang pingsan, tapi jiwanya sudah ditarik. Tubuhnya ada, tapi sukmanya sudah pindah alam. Kaki Dimas gemetar, tangannya berpegangan lebih kuat agar tidak pingsan. Abah menatap lurus ke depan, ke kulon kali, tempat gazebo perjumpaan Dimas waktu itu. Sebuah perkampungan, tempat banyak para perempuan dijadikan tumbal, menjadi budak nafsu, sosok berbadan tambun berkulit merah kehitaman. Sepersekian detik, Abah menarik nafas dalam-dalam. Suaranya gemetar, ia berujar, "Kalau sampai terlambat, Rohaya tidak akan bisa kembali." Malam semakin sunyi dan gelap di depan mereka. Bukan lagi sekedar bangunan samping ruang jenazah, tapi gerbang kulon kali. Abah Jelani berdiri tegak di hadapan gelap, di samping bangunan ruang jenazah itu. Hawa dingin terasa menggigit hingga ke tulang. Bau karbol bercampur amis tak kasat mata menyusup ke hidung. Setelah beberapa saat, barulah Abah menengadahkan kedua telapak tangannya. Bibirnya bergerak pelan, membaca doa-doa dengan suara mendengung. Ayat-ayat itu seperti bergetar di udara. Setelah selesai, kedua tangan Abah diusapkan ke wajah, dada, dan seluruh tubuhnya sendiri, kemudian mengulanginya. Kali ini, kedua telapak tangan itu ditempelkan ke kepala, bahu, dan dada Dimas. "Bismillah, jaga niat kamu. Jangan goyah." Dimas mengangguk cepat, jantungnya berdetak keras. "Dimas, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar nanti, ratapan, jeritan, panggilan, jangan dijawab. Jangan berhenti. Langkah kita hanya maju." Kalau Rohaya manggil," tanya Dimas. "Itu bukan dia. Yang asli ada di depan." Dimas mengangguk, rasa takut menyiksa tubuhnya. Tapi rasa cinta pada Rohaya jauh lebih besar. Dia tahu kalau malam ini ia kalah oleh takut, istrinya akan hilang selamanya menjadi budak nafsu di alam gaib Buto Abang. Dengan satu tarikan nafas panjang, Abah melangkah masuk ke dalam gelap. Setapak demi setapak, tak ada cahaya bulan, hanya kebatinan Abah yang menuntun arah. Dimas berjalan di sampingnya, pandangannya lurus ke depan, sekedar melirik pun tak berani. Hanya dalam hitungan detik, udara mendadak berubah. Dimas bisa merasakan lorong sempit dengan langit-langit seperti air mengalir di atas kepala. Dinding kiri dan kanan juga, mereka berjalan di dalam perut sungai. Dan saat itulah kenangan itu menghantam Dimas. Kulon kali, tempatnya menumbalkan Jumiati dulu. Begitu lorong terbuka, sebuah gazebo tampak di depan. Jantung Dimas hampir copot. Ya, dia hafal tempat itu. Tiba-tiba Abah berhenti, telunjuknya terangkat memberikan isyarat. Dimas mengangguk. Dia tahu kedatangan mereka bukan untuk meminta. Meminta di tempat ini sama saja menantang. Mereka datang untuk mengambil tanpa pamit, apalagi negosiasi. Mata Dimas membesar. Di sudut gazebo, seorang perempuan duduk nyempil, masih mengenakan mukena putih. Dari lekuk tubuhnya, Dimas tidak akan melupakan Rohaya. Bah, Dimas nyaris bersuara, tapi cepat menutup mulut, lalu menyenggol lengan Abah, menunjuk ke arah itu. Abah mengangguk. Mereka melangkah pelan, sangat pelan, seperti bayangan. Begitu tepat di depan sukma Rohaya, perempuan itu membelalak, mulutnya terbuka, hendak berteriak, tapi Abah lebih cepat. Dalam satu tarikan, Abah menyambar lengan Rohaya. "Sekarang!" bentaknya. Mereka berlari tunggang langgang, menelusuri kembali jalan yang tadi. Anehnya, tak satu pun makhluk mendeteksi kehadiran mereka, karena memang ilmu milik Abah menutupi jejak hampir berhasil. Tapi sial,
Tinggal sedikit saja sampai kaki Dimas tersandung, tubuhnya terjerembab. Tanpa sadar ia terpekik. Ah! Suara itu memecah sunyi. Detik itu juga para perempuan tumbal yang berjalan lalu lalang dan yang lainnya ada di gazebo lain menoleh. Di antara mereka perutnya membesar, jelas mengandung benih buto abang. Dari balik gelap, sosok-sosok buto abang bermunculan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berwajah tua, ada pula yang menyerupai bocah. Manusia sialan, Raung salah satunya. Siapa yang berani masuk tanpa permisi? Makian dan sumpah serapah mengguncang udara, tapi Abah tidak menjawab. Ia menyeret Dimas berdiri. Pegang kuat. Dimas meraih lengan Rohaya yang diam terpaku. Mereka kembali berlari lagi. Di belakang, para buto abang mengejar. Langkah mereka berat menggetarkan tanah. Dia milik kami. Dia garwa kami. Dia calon ibu dari anak-anak kami. Akan tetapi, Abah terus berlari, tidak berhenti, tidak menoleh. Hingga mereka jatuh bersamaan, gelap. Dimas meraba-raba panik, dadanya sesak. Rohaya, bah. Tak ada jawaban. Abah, teriak putus asa. Diam, bentak Abah di depan, tubuhnya berdiri tegak. Jangan teriak-teriak, kita sudah keluar. Perlahan, pandangan Dimas kembali normal, bisa melihat lampu lorong rumah sakit. Hidungnya kembang kempis, bisa mencium bau antiseptik. Masih tidak percaya, Dimas menampar wajahnya sendiri, sekali, dua kali. Benar, ini nyata, gumamnya, lalu wajahnya kembali menegang. Abah, Rohaya mana, bah? Tanyanya panik. Kita ke UGD, sekarang, jawab Abah cepat. Mereka segera berlari. Begitu sampai ruang perawatan, Mbok Sumi terduduk di lantai menangis histeris. Rohaya, jangan tinggalin aku, jerit Dimas berhambur hendak masuk. Mas Dimas, Mbok Sumi secepat kilat berdiri menyambar lengannya. Sudah sadar, ibu sudah sadar, sekarang lagi ditangani perawat. Tubuh Dimas hampir ambruk karena lega, lalu pelan-pelan duduk, nafasnya memburu, kerongkongannya kering. Sementara Abah mondar-mandir menunggu. Tak lama mereka diperbolehkan masuk. Rohaya terbaring lemah. Begitu melihat Abah, air matanya langsung mengalir. Abah, suaranya parau. Tadi ayah ngimpi, ayah ditarik ke tempat gelap. Ayah gak kenal siapa-siapa. Tangis sepecah. Dalam hati ayah cuma minta Abah datang jemput ayah. Abah tersenyum tipis, mengelus kepala putri satu-satunya itu. Allah mendengar doa orang yang terzalimi, nak. Akhirnya Dimas diperbolehkan masuk, mendekat dengan perasaan takut. Rohaya menatapnya lama, lalu memukul dadanya pelan, penuh emosi. Kamu mau aku mati? Aku hampir gak balik, Mas, isaknya. Dimas memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. Maafin aku. Aku janji, aku tidak akan pernah menyekutukan Tuhan lagi. Rohaya menjauhkan tubuhnya, menatapnya tajam. Janji itu harus kamu pegang. Dimas mengangguk, menatap dan memohon dengan sangat. Kalau nanti kita jatuh miskin, temani aku ya. Jangan biarkan aku sesat lagi. Di sudut ruangan, Abah yang sedari tadi diam akhirnya bicara. Tidak ada cerita. Harta yang sudah diberikan lalu ditarik kembali. Katanya tenang. Tinggal bagaimana kamu memutar yang ada. Berserah, takdir mengikuti prasangka hambanya. Tiba-tiba Mbok Sumi muncul di ambang pintu, langsung menengadahkan kedua belah tangannya. Amin ya robbal alamin. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Keren, pakai banget ya. Wah, akhirnya happy ending ya. Bagaimana di sini akhirnya Dimas yang memang benar-benar jatuh cinta pada Rohaya akhirnya menikahinya dengan segala konsekuensinya nih. Sayangnya Dimas nggak jujur dari awal nih sama Abah Jelani. Padahal di sini Abah Jelani ini punya sesuatu yang orang lain nggak punya ya teman-teman ya.
Coba aja deh jujur dari awal, mungkin ya bisa nggak pakai nih acaranya begitu ya. Tapi alhamdulillah biar bagaimanapun Rohaya berhasil terselamatkan dan pesugihan Dimas berhasil diputus. Wah enak banget Dimas ya kan. Udah banyak uang, udah maju usahanya, pesugihannya diputus. Tapi sekali lagi ya semua itu apapun bisa terjadi teman-teman jika Allah berkehendak. Dan di sini saya salut banget nih sama Abah Jailani yang apa ya, dia paham tapi pokoknya keren deh. Sosok kayak Abah Jailani ini jarang sekali kita temui dan pastinya ada teman-teman orang-orang seperti Abah Jailani ini. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Buat Jenar Moksa keren pakai banget kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.